Walaupun sudah ditulis jelas beberapa larangan, namun masih saja banyak dari para jamaah yang melakukan ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, dan bahkan ada yang melakukan sholat berkiblat ke arah di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semuanya di channel YouTube Salman Arif ID. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan ke salah satu kawasan sejarah yang berada di kota Mekah, yaitu tempat di mana dulu Rasulullah SAW dilahirkan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu sekarang juga, dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share di sosial media teman-teman semuanya. Ya, jadi seperti inilah tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, tentunya ini bukan dalam wujud aslinya, karena tempat lahir Rasulullah SAW yang asli itu telah dirubuhkan, dan seiring berkembangnya zaman, di atas tanah tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan itu telah dibangun bangunan yang lain, kemudian direnovasi, kemudian dirubuhkan, kemudian dibangun lagi bangunan yang lain, hingga berlangsung sampai saat sekarang ini. Rasulullah SAW dilahirkan di sebuah rumah yang sangat sederhana sekali milik kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya sekitar 53 tahun sebelum hijrah, atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Rasul, kemudian hijrah ke kota Madinah, rumah tempat dulu Rasulullah SAW dilahirkan itu ditempati oleh seseorang yang bernama Aqil bin Abi Thalib. Kemudian rumah itu diturunkan kepada anak dan keturunan dari Aqil bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal, kemudian kepemimpinan itu dipegang oleh Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian pada dinasti Abbasiyah, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan itu dirubuhkan dan dibangun masjid oleh Khayzuran. Khayzuran ini adalah ibu dari khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian setelah berabad-abad setelah itu, masjid itu diganti menjadi sebuah perpustakaan bernama Maktabah Makkah Al-Mukarramah oleh Syekh Abbas Ottoman, ya kan, pada tahun 1370 Hijriah atau 1950, dan perpustakaan itu masih bertahan hingga sekarang. Nah, sekarang mungkin muncul sebuah pertanyaan di benak teman-teman semuanya, ya kan? Kenapa tempat lahirnya Rasulullah SAW tidak dijaga keasliannya sebagai situs sejarah? Nah, mungkin jawabannya bakal beragam sekali. Salah satu jawabannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan akidah, dijadikan tempat pemujaan atau malah dijadikan tempat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengambil jimat, kemudian melakukan sholat bukannya menghadap kiblat tapi malah menghadap ke perpustakaan tersebut. Teman-teman bisa lihat bahwa perpustakaan ini bisa dikatakan cukup kecil dan sangat sederhana sekali. Ini mengandung pesan bahwa memang tidak ada yang perlu diistimewakan dari tempat ini. Bahkan tidak ada fadilah amal tertentu yang mengharuskan kita untuk pergi ke sini. Ini hanya sekedar tempat wisata biasa sebagai pembelajaran sejarah Islam. Di sini loh dulu Rasulullah SAW dilahirkan. Itu aja, gak lebih dan tidak kurang.
Terima kasih teman-teman yang telah nonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila misalnya video ini terlalu pendek, karena memang segitu yang sempat saya rekam saat melaksanakan umroh backpacker tahun 2018 lalu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.